Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, pada dasarnya penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar sama saja seperti yang kita lakukan pada penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja, yaitu yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Kemudian, yang dijumlahkan atau dikurangkan hanya koefisien dari suku-suku yang sejenis saja. Berarti di sini yang perlu kalian pahami, dalam operasi penjumlahan atau pengurangan itu hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja, dan yang dijumlahkan atau dikurangkan itu hanya koefisiennya saja. Masih ingatkan koefisien itu apa? Koefisien itu bilangan yang ada di depan variabel. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contohnya saja. Di sini terdapat 3 contoh. Ada 8A tambah 9A, 10M dikurangi 3M, 18K ditambah 4L dikurangi 12K. Nah, kita diminta untuk menentukan hasilnya. Tapi, di sini langkah-langkah penyelesaiannya dalam menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang pertama, kita harus mengelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Kemudian, baru dijumlahkan atau dikurangkan koefisiennya dari suku yang sejenisnya. Oke, kita mulai sekarang. Nah, di sini tentukan hasil dari 8A ditambah dengan 9A. Di sini bisa kita lihat variabelnya sudah sama, yaitu variabelnya A. Berarti kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja. Koefisiennya adalah 8 dan 9. Berarti 8 ditambah 9, kemudian A. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 17A. Untuk nomor 2, 10M dikurangi 3M sama dengan berapa? Di sini variabelnya sudah sama, berarti sukunya sudah sejenis. Di sini koefisiennya 10, kemudian yang belakang adalah negatif 3, berarti 10 dikurangi 3 hasilnya adalah 7M. Nah, M-nya jangan lupa tetap ditulis. Kemudian contoh yang ketiga ada 18K ditambah 4L dikurangi dengan 12K. Nah, di sini ada dua macam variabel, ada variabel K dan variabel L di belakang K. Nah, langkah pertama kita kelompokkan dulu suku-suku yang sejenis. Nah, di sini yang sejenis adalah 18K dengan negatif 12K. Berarti negatif 12K tetap ditulis di sini negatif, jadi nanti hitungnya dikurang. Kemudian di sini masih ada 4L. 4L di sini tidak memiliki teman, tetap kita tulis paling belakang sendiri. Kemudian kita jumlahkan atau kurangkan koefisiennya dari variabel yang sama. Di sini ada 18 dan 12. Berarti 18 dikurangi 12K ditambah dengan 4L. 4L tetap kita tulis. Hasilnya 18 dikurangi 12 itu adalah 6, berarti 6K ditambah dengan 4L. Nah, di sini hasilnya 6K ditambah dengan 4L. Nah, ini sudah tidak bisa kita operasikan lagi karena variabelnya berbeda. Yang depan K, yang belakang adalah L. Nah, ini tidak bisa kita operasikan lagi. Kenapa? Misalnya seperti ini. K kita misalkan manusia, kemudian L kita misalkan monyet. Berarti di sini ada 6 manusia ditambah dengan 4 monyet. Nah, itu kita tidak boleh menuliskannya jadi 10 KL. Nah, ini tidak boleh kita tulis seperti ini karena dia tidak sejenis. Kan tidak mungkin ada 6 manusia dalam satu ruangan dan 4 monyet dalam satu ruangan dengan manusia kemudian berubah menjadi 10 manusia monyet. Nah, ini tidak boleh. Yang hanya bisa dilakukan manusia ditambah manusia, monyet ditambah dengan monyet. Berarti harus dijumlahkan atau dikurangkan dengan suku-suku yang sejenis. Berarti cukup sampai 6K ditambah dengan 4L saja. Oke, selanjutnya kita bahas beberapa contoh berikut ini. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Di sini ada 12A ditambah 3B dikurangi 2A ditambah dengan B. Kita diminta untuk menentukan hasil akhirnya. Langkah pertama, yaitu kita kelompokkan terlebih dahulu suku yang sejenis, yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Nah, di sini ada variabel A dan variabel B, ada A dan B. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Yang pertama, ada 12A itu sejenis dengan 2A, tapi di sini ada tanda negatifnya. Berarti kita tuliskan seperti ini, 12A dikurangi dengan 2A. Kemudian ada 3B dan B. Berarti di sini kita tulis 3B ditambah dengan B. Kemudian langkah selanjutnya,
jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sama. Nah, sekarang kita hitung koefisiennya. Yang A, untuk variabel A, ada 12 dikurangi 2. Kemudian di sini ada 3B ditambah dengan B. Nah, B di sini tidak ada koefisiennya. Masih ingat video sebelumnya? Yaitu jika tidak ada koefisien di depan variabel, maka koefisiennya adalah 1. Berarti di sini nanti jadi 3 ditambah dengan 1B. Nah, kalau sudah, tinggal kita hitung saja. 12 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 10, A-nya jangan lupa ditulis variabelnya. Kemudian 3 ditambah 1, hasilnya adalah 4, variabelnya B. Berarti hasilnya adalah 10A ditambah dengan 4B. Contoh yang kedua, di sini ada 4P pangkat 2 dikurangi 3P, ditambah 5 dikurangi 6P pangkat 2, ditambah 5P dikurangi dengan 2. Nah, di sini ada 3 suku. Yang pertama yang variabelnya P pangkat 2, yang selanjutnya variabelnya P, dan yang satunya adalah konstanta di sini. Langkah pertama seperti yang tadi, kita kelompokkan dulu suku yang sejenis. Yang pertama ada 4P pangkat 2 dan negatif 6P pangkat 2. Kita tuliskan 4P pangkat 2 dikurangi dengan 6P pangkat 2. Ini yang sejenis. Jangan lupa kalau di sini di depan koefisien atau di depan sukunya ada tanda negatifnya, berarti nanti di sini juga kita tuliskan negatif. Kemudian kita kelompokkan yang P tidak ada pangkatnya, yang variabelnya hanya P. Di sini ada negatif 3P dan plus 5P. Berarti kita tuliskan negatif 3P ditambah dengan 5P. Kemudian kita tulis yang sisanya. Di sini ada 5 dan negatif 2. Kita tuliskan 5, di sini negatif 2, berarti di sini jadi 5 dikurangi dengan 2. Lalu kita jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sama. Nah, di sini tinggal 4 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif. 4 kurangi 6, hasilnya negatif 2. P pangkat 2, variabelnya jangan lupa dituliskan. Kemudian negatif 3 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 2. Variabelnya P. Kemudian yang terakhir 5 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 3. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Di sini ada 3M dikurangi 2MN, ditambah 6N dikurangi 5M dikurangi 5N. Nah, kalian perlu hati-hati di sini. Di sini ada 3 suku. Ada suku yang variabelnya M, kemudian MN dengan N. Nah, langkah pertama seperti yang tadi kita kelompokkan suku yang sejenis. Di sini ada 3M dengan negatif 5M. Kita tuliskan jadi 3M dikurangi dengan 5M. Kemudian ada 6N dan negatif 5N. Berarti 6N dikurangi dengan 5N. Nah, di sini negatif 2MN tidak ada temannya. Kalau tidak ada temannya, kita tulis paling belakang sendiri. Tetap ditulis walaupun dia tidak punya teman yang suku yang sejenis. Sekarang tinggal kita jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sama. 3 dikurangi dengan 5, hasilnya adalah negatif 2. Variabelnya M, berarti negatif 2M. Kemudian 6 dikurangi 5. Hasilnya adalah 1. 1N. Nah, kita tuliskan di sini jadi N. Nah, 1 atau koefisien 1 itu boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi biasanya tidak perlu dituliskan. Kita cukup menuliskan variabelnya saja. Di sini variabelnya N, berarti kita tuliskan dengan N. Kemudian, yang terakhir ada negatif 2MN. Negatif 2MN tidak ada yang sejenis dengan dia. Tetap kita tuliskan di akhir. Berarti hasilnya adalah negatif 2M ditambah N dikurangi dengan 2MN. Kemudian, untuk contoh yang keempat. Di sini ada 2 tanda kurung. Kurung yang pertama 2X ditambah dengan 5Y dikurangi Z, kemudian dikurangi 4X kurangi 14Y ditambah dengan 2Z. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada 2 tanda kurung, terus di tengah-tengahnya ada tanda operasi jumlah atau kurang, kita harus buka kurungnya terlebih dahulu. Yang pertama kita mulai dari yang depan ini terlebih dahulu. Ada 2X ditambah dengan 5Y dikurangi Z. Nah, ini kita buka kurungnya. Kalau di depan tidak ada tanda negatif di depannya, berarti hasilnya akan sama, menjadi 2X plus 5Y dikurangi Z. Tapi, kalau di sini ada tanda negatifnya di depan kurung, berarti itu nanti akan mengubah bentuk yang ada di belakangnya. Nah, seperti ini. Misalnya di sini kan 4X, kalau di sini 4X, berarti dia positif. Nah, ini negatif. Negatif bertemu dengan positif di sini. Berarti di sini nanti akan jadi negatif. Berarti dikurangi dengan 4X. Kemudian kita lanjut ke belakangnya. Negatif ketemu tanda negatif. Negatif dikali dengan negatif akan jadi positif.
berarti nanti 14Y-nya menjadi positif 14Y. Kemudian di sini ada tanda negatif, kemudian bertemu dengan tanda positif yang ada di sini. Negatif ketemu dengan positif, hasilnya akan jadi negatif, berarti negatif 2Z, seperti itu. Kemudian, kalau sudah, tinggal kita kelompokkan suku-suku yang sejenisnya. Di sini ada 2X dikurangi dengan 4X, berarti 2X kurangi dengan 4X. Kemudian, suku yang sejenis selanjutnya ada 5Y dengan 14Y, berarti 5Y ditambah dengan 14Y. Kemudian yang terakhir Z, negatif Z. Berarti kalau di sini negatif, di sini kita juga harus menuliskan jadi negatif. Sini negatif, sini negatif. Kemudian tinggal kita hitung koefisiennya. Yang pertama ada 2 dikurangi dengan 4, variabelnya X, kemudian 5 ditambah 14, variabelnya Y. Nah, kemudian di sini ada negatif Z. Masih ingat tadi kalau tidak ada bilangan di depan variabel, berarti koefisiennya adalah 1, tapi di sini ada tanda negatifnya. Kalau ada tanda negatifnya, berarti dia bernilai negatif 1. Berarti negatif 1 dikurangi dengan 2, variabelnya adalah Z. Sekarang tinggal kita operasikan 2 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 2X, kemudian 5 ditambah dengan 14, hasilnya adalah positif 19Y. Kemudian di sini negatif 1 dikurangi dengan 2, berarti utang 1, utang lagi 2, berarti dia memiliki utang 3, berarti di sini 3 variabelnya Z, berarti hasil akhirnya negatif 2X ditambah 19Y dikurangi dengan 3Z. Baik, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara mengerjakan soal cerita yang berbentuk aljabar. Nah, yang pertama, pada suatu pagi di sebuah toko kedatangan 2 orang pembeli. Pembeli pertama membeli 3 pak biskuit dan 5 dus air mineral. Sedangkan pembeli kedua membeli 10 pak biskuit dan 2 dus air mineral. Kita diminta untuk menentukan yang pertama menentukan bentuk aljabar yang menggambarkan barang yang dibeli pembeli pertama dan kedua. Yang selanjutnya menentukan jumlah barang yang terjual di toko tersebut dalam bentuk aljabar. Nah, di sini kita akan mengubah soal cerita ini ke dalam bentuk aljabar. Nah, di sini ada 2 barang yang belum diketahui nilainya dengan jelas karena berbentuk pak dan dus. Kita belum tahu jumlah aslinya berapa di dalamnya. Nah, kita misalkan yang pertama. Misalkan pak biskuit kita misalkan dengan X, kemudian air mineral kita misalkan dengan Y. Nah, untuk bentuk aljabar barang yang dibeli pembeli pertama ada 3 pak biskuit. Biskuit tadi kita misalkan dengan X, berarti kita tuliskan di sini jadi 3X. Kemudian membeli 5 dus air mineral juga. Air mineral adalah Y, berarti di sini 5 dus, berarti di sini jadi 5Y. Kemudian untuk barang yang dibeli pembeli kedua ada 10 pak biskuit, berarti di sini 10X. Kemudian 2 dus air mineral, berarti ditambah 2Y. Nah, selanjutnya untuk soal yang B kita diminta untuk menentukan jumlah barang yang terjual di toko tersebut. Berarti nanti kita tinggal jumlahkan dari pembeli pertama dan pembeli kedua. Kita tuliskan seperti ini. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Di sini sudah saya kasih warna yang berbeda. X yang hijau, Y yang merah. Berarti kita kelompokkan 3X itu sejenis dengan 10X, kemudian 5Y sejenis dengan 2Y. Tinggal kita jumlahkan. 3X ditambah 10X hasilnya adalah 13X, kemudian 5Y ditambah dengan 2Y hasilnya adalah 7Y. Mudah ya? Untuk soal selanjutnya, yang terakhir, pada suatu hari Shirley sedang mengerjakan tugas prakarya untuk membuat sebuah kerajinan tangan dari tali. Di rumahnya, ia memiliki tali sepanjang 8K dikurangi 20 meter. Karena dirasa kurang, kemudian ia membeli lagi tali sepanjang 4K ditambah 50 meter. Berapa panjang keseluruhan tali yang dimiliki oleh Shirley saat ini? Nah, ini dia udah punya, kemudian membeli lagi. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. Jadi panjang keseluruhannya untuk awalnya dia memiliki 8K dikurangi 20, kemudian ditambah dengan 4K ditambah dengan 50. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. K dengan K yang tidak berbentuk, yang tidak ada variabelnya, kita kelompokkan yang dengan yang tidak ada variabelnya. 8K sejenis dengan 4K, berarti 8K ditambah 4K, kemudian negatif 20 dengan positif 50, berarti negatif 20 ditambah dengan 50. Nah, kalau sudah, tinggal kita hitung 8K ditambah 4K, hasilnya adalah 12K,
Kemudian negatif 20 ditambah 50 hasilnya adalah positif 30. Mudah ya? Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar.